Apa smartwatch kalian bisa 7 hari? 14 hari aja masih belum awet. Nih, Amazfit T-Rex 3 pakai always on display aja bisa nyaris 3 minggu daya tahan baterainya. Memang ini bukan smartwatch dengan Wear OS, tapi fiturnya udah lumayan banyak di sini. Bisa jawab WA pakai ngetik, pakai quick response, dan bisa speech to text juga. Mau main game ada juga di sini, atau mau ngobrol dengan AI-nya bisa juga. Yang jelas kalau untuk olahraga ini sih lengkap banget ya. Dan untuk daya tahan dia bahkan sudah disertifikasi untuk free dive ya. Oke, mari kita langsung bahas saja si Amazfit T-Rex 3 ini. Seperti biasa, saya akan bahas dari kacamata pengguna biasa, bukan dari olahragawan profesional. Tapi yang jelas ini akan saya bawa jalan-jalan nih, traveling ke luar negeri. Oke, kali ini saya bawa Amazfit T-Rex 3 dalam perjalanan ke Jepang ya. Dan ini pertama kalinya saya merasa aman, tidak membawa charger sama sekali. Perjalanan ini totalnya cuma 14 hari. Cuman lama juga tuh ya. Sementara dalam pengujian di Jakarta aja, kami secara konsisten menemukan bahwa konsumsi daya jam ini ya cuma 5% per hari dengan always on display hidup. Jadi teoritis jam ini akan tahan 20 hari sebelum butuh di-charge. Aman lah buat trip 2 minggu doang ya. Nah, dalam paket penjualan tentu ada jam beserta strapnya ya di sini ya. Lalu charging head magnetic pun ada di sini dengan port USB-C. Lalu ada adapter strap 22 mm model quick release dan ada obeng pembuka sekrup untuk strapnya. Nah, untuk unit yang saya pakai ini warnanya adalah onyx dengan strap atau band berwarna hitam. Nah, bodi Amazfit T-Rex 3 ini terbuat dari stainless steel ya dengan perpaduan plastik polimer middle frame. Nah, ini kokoh tapi ringan. Dimensi bodinya ada di 48,5 x 48,5 x 3,75 mm. Bobotnya ada di kisaran hanya 68,3 gram saja. Desainnya, bentuk bodinya ini adalah heksagonal dengan 4 tombol di sekelilingnya. Ya, ada 4 di sini. Di sini terlihat ada logo Amazfit di sisi kanan. Sementara di sisi kiri ada gambar pegunungan yang menjadi penanda bahwa ini adalah jam tangguh yang dirancang untuk para petualang. Daya tahan airnya sampai 10 atm atau 10 atmosfer. Jadi, teoritis dia bisa tahan sampai kedalaman 100 meter. Dan dia bisa beroperasi dari suhu minus 30 derajat Celcius hingga 70 derajat Celcius. Ini ekstrim banget sih sebetulnya ya. Layarnya itu berbentuk bundar nih dengan diagonal 1,5 inci. Ini adalah panel AMOLED dengan resolusi 480 x 480 pixel. Tentunya ini pakai touchscreen dan dilindungi dengan proteksi Gorilla Glass. Tingkat kecerahannya ini bisa mencapai 2000 nits. Nah, strap jam ini cukup unik ya di sini ya. Bawaannya menggunakan bahan liquid silikon lebarnya 22 mm. Buckle-nya nih sayangnya dari plastik nih. Kemudian untuk strap ini terpasang dengan sekrup khusus. Bahkan dalam paket penjualan tersedia obeng khusus untuk membukanya. Uniknya, Amazfit menyediakan adapter yang mengizinkan kita bisa menggunakan strap atau band biasa nih yang ukurannya 22 mm. Nah, untuk sensor kesehatan, jam ini menggunakan BioTracker PPG Biometric Sensor yang mendukung pemantauan kadar oksigen dalam darah. Sensor lainnya juga ada nih, ada acceleration sensor, gyroscope sensor, barometric altimeter, ambient light sensor, dan temperature sensor. Motor getarnya itu pakai linear motor dan jam ini memiliki mikrofon untuk input suara. Sayangnya di sini nggak ada speaker untuk notifikasi atau mendengarkan panggilan masuk ya, cuma ada buzzer doang di sini. Tapi kalau dibutuhkan kita bisa menghubungkan TWS Bluetooth langsung ke jam ini kalau dibutuhkan ya. Nah, baterainya, wah ini super besar untuk sebuah smartwatch, 700 mAh, gede banget ya. Biasanya 500 aja udah gede. Ini 700 mAh. Untuk penggunaan tanpa AOD kita bisa dapat sekitar 27 hari, sementara dengan AOD itu bisa 20 hari. Kalau mau mode jam aja dia bisa tahan 81 hari. Sementara untuk setting GPS aktif non-stop, ini bisa bertahan 180 jam atau seminggu lebih. Ini super awet banget untuk sebuah smartwatch. Pengisian baterai dari kosong sampai penuh akan butuh waktu sekitar 3 jam ya. Ini agak lama tapi sangat wajar mengingat baterainya juga ekstra besar. Untuk sistem positioningnya, dia bisa menggunakan dual band dengan 6 satelit positioning atau ya kalau kalian mungkin namanya GPS ya, padahal GPS itu cuma salah satu ya. Sementara untuk konektivitas tersedia Bluetooth 5.2, BLE, dan Wi-Fi 2,4 GHz. Jam ini bahkan bisa dikoneksikan dengan beragam perangkat eksternal seperti power meter, cadence sensor, heart rate monitor, dan beragam alat lainnya. Amazfit T-Rex 3 ini kompatibel dengan smartphone Android 7 atau 7 ke atas dan iOS 14 ke atas. Nah, untuk aplikasi pendampingnya Amazfit menggunakan Zepp yang dapat di-download dari Google Play Store atau Apple App Store ya. Jadi aman dan nyaman ya, karena downloadnya dari application store yang udah terkenal ya. Aplikasi Zepp ini menjadi aplikasi utama untuk pengaturan dan pemantauan serta modifikasi kemampuan jam. Pembagian menu Zepp ini ada di bagian bawah ya, ada Home, Workout, Aura, dan Device. Pada halaman Home kita akan disuguhi
melalui statistik readiness. Ini memperlihatkan seberapa siapnya kita menghadapi hari ini. Makin besar angkanya tentunya akan makin baik, tapi readiness ini hanya bisa tampil kalau jamnya kita pakai tidur juga ya. Tentunya kalau kita scroll ke bawah, kita akan dapat melihat semua statistik kebugaran tubuh kita. Kalau kita ambil tab di sisi kanan overview, ada detail dari semua statistik aktivitas kita pada tanggal yang dipilih. Pindah ke halaman workout nih sekarang. Di sini kita bisa melihat latihan apa saja yang sudah pernah kita lakukan. Di sini ada yang namanya Zepp Coach. Kita bisa merancang latihan olahraga di sini. Statistik olahraga semua lengkap tertera di dalam halaman ini. Nah, masuk ke halaman Aura. Ini adalah bagian untuk membantu kita rileks dan tidur yang lebih berkualitas. Sayangnya di sini ada beberapa aspek yang mengharuskan kita berlangganan, seperti sleep report yang bisa detail sampai ke minggu-minggunya gitu atau minggu-minggu sebelumnya gitu. Nah, tapi untuk sleep music, white noise ya untuk istirahat itu ya, semua tersedia gratis di sini kok, aman ya. Pemantauan tidur yang dikaitkan ke kebugaran juga tetap ada dan tetap langsung kita bisa pakai aja. Halaman paling kanan ini adalah halaman device. Nah, turun ke bawah kita bisa lihat ada opsi watch faces. Pilihannya banyak banget. Ada yang gratis, banyak banget, tapi ada juga yang berbayar ya. Nah, beralih ke bagian bawahnya di sini ada application store. Nah, di sini kita bisa download beragam aplikasi tambahan untuk meningkatkan fungsi dari si T-Rex 3 ini. Mau namain aplikasi pengingat jadwal sholat? Nah, ada di sini ya. Atau mau pasang game? Ada juga di sini. Memang ini belum selengkap dan sebanyak opsi pada jam yang pakai Google Play Store atau Apple App Store ya. Tapi menurut kami ini udah lumayan lah opsinya. Membuat T-Rex 3 ini mampu memiliki banyak fungsi tambahan. Turun ke bawah lagi ada pengaturan health monitor. Untuk T-Rex 3, saran kami sih hidupkan saja semuanya di sini. Baterainya masih tetap awet parah, nggak masalah. Nah, dalam notification and reminders kita bisa set semua notifikasi. Kalau ada yang belum dihidupkan permisinya, hidupin aja dari sini. Nah, mudah kan ya? Nah, masuk ke device settings. Di sini ada banyak sekali opsi untuk pengaturan ya. Di sini terlihat ada deteksi otomatis untuk workout dan setting GPS akurasi. Lalu ada pengaturan band lock. Jadi harusnya kalau jam dilepas membukanya tuh harus pakai password jadinya ya. Lalu ada pilihan device language. Kalau mau pakai speech to text dalam bahasa Indonesia, pilih bahasa Indonesianya dari sini. Ya, kita tentunya bisa mencari jam kita dengan find device dan ada menu general yang berisikan sistem update dan info lain-lainnya. Oke, dalam penggunaan jam ini terlihat dan terkesan besar serta berat, tapi pas dipegang strapnya terasa ringan sekali dan bodinya pun nggak terasa berat di sini. Akan banyak yang merasa pertama kali megang ini jam kok kayak nggak berbobot sesuai harapan ya. Nah, ya. Ini sering menjadi masalah perangkat yang berusaha menghadirkan bobot ringan. Jadi kadang terasa seakan kurang berkelas. Tapi percaya aja lah, ini adalah sebuah smartwatch yang berkelas. Menunya berfungsi dengan super lancar. Nggak ada stuttering di sini. Vibrasi jam terasa elegan banget. Nggak super kencang tapi tegas di sini. Dan sangat terasa notifikasinya. Nah, untuk mulai pemuatan olahraga, tekan tombol kanan atas, pilih latihan yang diinginkan. Lalu sebelum mulai kita bisa melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu dengan swipe ke atas. Ini mirip ya dengan jam-jam smartwatch atau smartwatch yang lain. Hasil latihan bisa ditemukan dalam kolom workout di aplikasi Zepp tadi ya. Detailnya ada semua di situ. Nah, layar jam ini memang terang banget. Di bawah terik matahari pun masih terbaca nih tampilannya ya. 2000 nits kan, terang banget. Untuk olahraga seperti lari dan jalan kaki, jam ini jelas mumpuni lah ya. Kita bisa melihat detail data yang cukup baik di aplikasi Zepp. Nah, kalau kita setting jam ini untuk melakukan workout detection otomatis, jalan kaki di mall pun itu akan terhitung workout. Lihat di sini, lagi jalan kaki di Jepang nih, otomatis tercatat sebagai olahraga dan GPS pun aktif untuk merekam posisi kita. Sayangnya kita tidak bisa mematikan fitur pemetaan yang GPS tadi. Pengennya sih sebenarnya aktif tapi pemetaannya nggak usah. Karena kalau kita pakai GPS tentunya jamnya akan jadi sedikit lebih boros. Nah, kalau bicara soal step counter, kami melihat bahwa jam ini menghitung langkah lebih sedikit di sini ya dibandingkan beberapa perangkat lain yang kami gunakan. Sekitar 10-15% lebih sedikit. Bukan berlebih tapi kurang gitu secara rata-rata. Wah, ini sebetulnya ya bisa memacu semangat berjalan kaki lebih sering sih sebetulnya biar bisa mencapai target harian. Oke, lanjut. Seperti biasa kita juga mencoba jam ini bersama Coach Livia untuk olahraga renang. Dalam pengujian kami tidak menemukan masalah dengan ketahanan terhadap air sama sekali, tapi kami menemukan bahwa T-Rex 3 kadang-kadang mengalami kesulitan mendeteksi gaya bebas. Setidaknya terjadi pada unit kami dengan software update yang kami gunakan. Untuk semua gaya lain deteksinya baik sekali. Bahkan untuk kupu-kupu yang sering nggak kedeteksi di jam-jam yang lain, di sini dideteksi secara otomatis tanpa ada masalah.
Statistik renang bisa dibilang cukup detail ya di sini, tapi untuk visibilitas yang terbaik kita harus ubah orientasi handphone kita ke horizontal dulu. Seharusnya jam ini bahkan cocok untuk free diving up to 45 meter di bawah air, tapi sayangnya kita nggak bisa mengujinya langsung ya. Setidaknya kalau untuk snorkeling di laut sih pasti aman lah ya. Pastikan aja setelah snorkeling atau kena air laut dia dicuci dengan air bersih. Nah, untuk deteksi tidur secara konsisten kan menemukan bahwa Amazfit T-Rex 3 ini cukup mirip dengan beberapa perangkat lain yang kami gunakan, meskipun terkadang menampilkan hasil yang lebih singkat sekitar 5-10%, tapi ya nggak terlalu masalah juga. Nah, untuk tidur dalam pesawat gimana? Sayangnya belum bisa terdeteksi dengan baik, tapi memang langka yang bisa melakukannya. Nah, sekarang kita bicara soal petanya. Untuk menggunakan peta kita harus download dulu petanya dari Map Management di dalam aplikasi Zap. Saran saya lakukan ini di malam hari sebelum tidur, dan jangan terlalu besar ambil areanya kalau baru mulai coba-coba. Dan saya nggak pakai ski map serta contour map supaya ringkes, downloadnya biar cepet. Nah, lucu di sini nanti jam akan meminta kita menghubungkan dirinya ke WiFi. Tenang, ngisi passwordnya dari HP kok ya. Jadi ingat ya, mapnya bisa offline. Kalau untuk urusan daya tahan baterai seperti dibahas tadi dengan menghidupkan always on display, dengan kegiatan keseharian biasa baterai itu akan berkurang sekitar 5% sehari. Jadi harusnya bisa bertahan 19-20 hari nonstop. Nyaris 3 minggu. Kalau tanpa always on display dijanjikan bisa 27 hari. Tapi saya sih lebih suka pakai always on display aja ya. Terutama karena respon layar saat diangkat memang sudah cepat, tapi bukan yang super cepat. Jadi paling nggak pas kita angkat jam udah langsung kelihatan gitu. Ya, menurut Amazfit untuk penggunaan full pemantauan GPS nonstop, baterai itu bisa bertahan di 180 jam atau seminggu lebih. Secara keseluruhan saya merasa bahwa Amazfit T-Rex 3 ini memang sangat menyenangkan dalam penggunaan keseharian. Fiturnya lumayan banyak dan daya tahan baterainya luar biasa awet. Oke, untuk harga, Amazfit T-Rex 3 ini dijual dengan harga kisaran 3.699.000. Menurut kami ini adalah harga yang sangat-sangat pantas untuk kemampuan yang ditawarkannya. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ini bukan smartwatch dengan OS yang terbuka seperti Wear OS. Jadi, memang opsi aplikasi dan penambahan fiturnya belum semasif yang ada di Wear OS ya. Tapi sebenarnya fitur dan fungsinya sudah tergolong lengkap. Kemudian untuk buckle ini sayangnya masih pakai plastik di sini. Lalu dengan software yang kami gunakan, deteksi renang dengan gaya bebas itu sering disebutkan sebagai gaya dada. Tapi untuk semua gaya lain sih akurat banget. Kemudian dia belum bisa teleponan langsung dari jam, tapi untuk notifikasi telepon itu masuk, bahkan notifikasi WhatsApp call itu juga ada. Kemudian fungsi speech to text ini akan sangat bergantung pada setting bahasa di jamnya. Jadi kalau mau pakai menu berbahasa Inggris, otomatis speech to text-nya itu membutuhkan bahasa Inggris. Nah, hebatnya di sini ada bahasa Indonesia. Jadi kita bisa aja pakai menu bahasa Indonesia supaya speech to text-nya pakai bahasa Indonesia. Lalu kecepatan jam ini bangun saat kita mengangkat lengan itu agak kurang sigap, tapi nggak ada masalah ya, karena kita bisa pasang always on display aja. Dan pakai AOD juga irit kok, baterainya nggak ada masalah. Lalu untuk step counter ini konsisten terlihat kurang dalam menghitung langkah. Tidak banyak bedanya dan ini sebetulnya bisa membuat kita lebih giat berolahraga aja. Kemudian ukuran yang besar ini jelas membuatnya kurang nyaman dipakai untuk memantau tidur setiap harinya. Oke, untuk hal yang kami suka, pertama daya tahan baterainya. Ini luar biasa ekstra lama, always on display 20 hari. Gila sih, lama banget itu. Jadi mau traveling itu sampai bosan itu baterai baru habis gitu. Pengoperasiannya juga mulus, lancar, smooth banget. Tahan air sampai 10 atmosfer atau sekitar 100 meter, sertifikasi sampai 45 meter untuk free dive di laut. Fungsi workoutnya bisa pantau lebih dari 170 jenis olahraga. Fungsi workout detection juga ada di sini. Jadi jalan kaki di mall bisa dicatat sebagai olahraga. Dia punya GPS dual band. Nah, kalau untuk memantau dengan GPS nonstop dia bisa tahan lama juga di sini. Lalu ada peta yang bisa offline dan gratis. Itu penting banget. Gratis, lengkap dengan peta kontur juga ada. Layarnya AMOLED dan terang banget, mudah dibaca di segala kondisi pencahayaan. Opsi watch face-nya banyak dan beragam. Dan dia punya fungsi AI chatbot. Bahkan bisa memudahkan dalam mengubah pengaturan jam. Lalu dia punya fungsi coaching dari Zap Coach. Lalu meskipun tidak luar biasa banyak, tapi ada nih sejumlah aplikasi tambahan yang bisa di-download. Bahkan game pun ada di sini. Kemudian dia punya fungsi untuk konektivitas ke berbagai perangkat pemantauan kesehatan. Bahkan ke kamera seperti GoPro dan DJI pun bisa. Mau connect ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava, nggak ada masalah, bisa dilakukan via Zap ya. Dan yang penting lagi, dia kompatibel dengan Android dan Apple, nggak ada masalah, Android dan iOS bisa.
Memang ini bukan smartwatch paling rame fitur dengan kemampuan konfigurasi yang luar biasa rame banget gitu ya, bukan. Tapi bukan berarti fiturnya nggak cukup lengkap untuk penggunaan harian. Bahkan banyak sekali untuk pengguna yang belum terbiasa dengan sebuah smartwatch seperti ini. Buat saya sih, fitur dan fungsi yang ditawarkan Amazfit T-Rex 3 ini sudah sangat memuaskan untuk penggunaan keseharian, bahkan untuk traveling. Seandainya Amazfit Hello Ring udah masuk ke Indonesia dan menemani jam ini, fungsinya udah semakin lengkap deh, udah mantep bener. Menurut kami untuk jam yang satu ini salah satu keunggulan utamanya kan daya tahan baterai ini ya. Sulit banget cari lawannya. Mau dipakai traveling 1-2 minggu dengan AOD aktif, aman, gak ada masalah, gak perlu bawa charger sama sekali ya. Kalau mau awet 3 minggu lebih, matiin aja AOD-nya, beres. Urusan ketangguhan juga ini mantep juga, mau dibawa renang juga udah pasti aman lah yang satu ini ya. Mau dibawa trekking atau mau navigasi dalam kota, bisa banget, kan dia punya offline map. Yang pasti, kalau dicari adalah sebuah smartwatch berkelas yang tangguh, bisa diajak kegiatan ekstrim, dan yang paling penting punya daya tahan baterai super awet. Amazfit T-Rex 3 adalah jawabannya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.